Assalamualaikum Sobat Football United. Kali ini gue ingin news updates, ngobrol ringan juga terkait dengan ada dua informasi yang sudah resmi terjadi di Manchester United. Nomor satu adalah, mau mulai dari mana dulu ya? Mulai dari kiper dulu deh, Andre Onana yang sudah diumumkan secara resmi, kalau gue bilang ya, secara ofisial sudah dikonfirmasi dari banyak akun media, akun berita, Fabrizio Romano, jurnalis yang sering sekali dijadikan rujukan ya kan, sudah mengatakan ini sudah ofisial, Andre Onana resmi menjadi pemain Manchester United, kiper Manchester United. By the way, Andre Onana tidak akan mengambil nomor punggung 1, tapi dia akan memakai nomor punggung 24 di Manchester United. Sudah diresmikan, bahkan di akun Manchester United sendiri juga sudah ditayangkan videonya. Intinya ini sudah official, sudah resmi. Andre Onana menjadi pemain Manchester United, menjadi kiper utama Manchester United, karena memang menurut gue memang skenario-nya seperti itu ya. Dan Andre Onana sendiri juga diberitakan sudah terbang ke Amerika Serikat bergabung dengan tim utama Manchester United yang akan melakukan tur persiapan musim depan, yang mereka akan melakukan beberapa pertandingan uji coba menghadapi tim-tim besar juga ya di Amerika Serikat sana, dan Andre Onana akan ambil bagian di sana. Nah, Andre Onana mengatakan kalau ya dia memberikan semacam kayak ucapan goodbye ataupun juga selamat tinggal untuk fans Manchester United, dan juga mengumumkan secara resmi dia ke Manchester United. Dia mengatakan untuk bergabung Manchester United ini merupakan kebanggaan yang sangat luar biasa. Saya telah bekerja keras di sepanjang hidup saya untuk mendapatkan momen seperti ini. Berjalan di Old Trafford untuk menjaga gawang dan juga berkontribusi kepada tim akan menjadi pengalaman yang luar biasa lainnya. Andre Onana menurut gua kiper luar biasa tentu saja. Gua ulangi lagi, penampilan yang sangat impresif menurut gua di pertandingan terakhir ketika di final Liga Champions menghadapi Manchester City. Walaupun Inter Milan kalah, tapi menurut gua di situ terlihat ya bagaimana material dari penjaga gawang ini incredible, luar biasa. Menjaga gawang, save, bagaimana ikut build up serangan, bagaimana dia juga secara aktif memberikan ya kontribusi ke permainan ya. Inter Milan di atas lapangan menurut gue luar biasa. Memang betul kalah 1-0, tapi bukan berarti gol yang tercipta itu kesalahan Andre Onana. Tidak, gue melihat juga ada banyak faktor di sana. Tapi yang jelas gue menilai di pertandingan tertinggi Eropa, final Liga Champions, Andre Onana menunjukkan dia siap secara teknis dan juga secara non-teknis, secara mental, secara psikis. Setelah beberapa musim sebelumnya dia menghantarkan Ajax ke semifinal, dan ini merupakan pencapaian yang menurut gue juga sangat luar biasa. Dia mampu mengantarkan Inter Milan ke babak final. Jadi ada peningkatan nih. Semoga dengan Manchester United bisa meraih juara. Semoga ya, amin. Oke. Ya, nanti akan gue bahas lagi. Dan kabar kedua, Kapten Manchester United akhirnya diumumkan. Bruno Fernandes diumumkan secara resmi menjadi kapten selanjutnya dari Manchester United. Bruno Fernandes yang sebenarnya sudah banyak ya diperkirakan, bukan diduga, tapi diperkirakan kalau memang akan mengambil alih posisi kapten dari Manchester United. Yang sebelumnya dipegang oleh Harry Maguire. Sudah diumumkan secara resmi Bruno Fernandes yang musim lalu sudah sudah sering menjabat posisi kapten di Manchester United, walaupun secara resmi masih pada saat itu diisi oleh Harry Maguire. Dan ada pembahasan juga ya di
di Center Devils ini mengatakan kurang lebih ya bagaimana Bruno Fernandes ini sebenarnya Bruno Fernandes ini kan dia sebelum bergabung ke Manchester United di Sporting juga merupakan kapten. Dan pada saat itu memang menurut gue di Manchester United ada beberapa pemain ya yang gue ingat memang selain Bruno Fernandes, Alex Telles juga merupakan kapten dari FC Porto. Intinya memang ada beberapa pemain yang bisa menjabat atau pernah menjabat kapten di tim sebelumnya. Tapi bagaimana kalau menurut gue ya Bruno Fernandes bisa menunjukkan karakter yang berbeda nih. Oke, memang ada beberapa komentar yang mengatakan ya mungkin Bruno Fernandes terlalu lebay, terlalu berisik, terlalu banyak sekali melakukan pembicaraan komunikasi di atas lapangan. Kalau menurut gue itu nggak apa-apa pendapat seperti itu. Cuman kalau gue melihatnya berbeda. Gue melihat justru ya kita butuh sosok pemain seperti ini, temperamental ya. Tentu saja Manchester United pernah ada sosok ya, Eric Cantona, ada Roy Keane yang menjabat kapten tapi juga kontroversial, temperamen juga, sering membuat keputusan yang dalam tanda kutip justru merugikan tim ya kan. Tapi namanya juga pemain bola, kadang emosi itu berlebihan di atas lapangan walaupun sudah menjabat kapten. Tapi kalau gue melihat begini, gue bandingkan saja kapten sebelumnya Harry Maguire dan juga Bruno Fernandes. Gue menilai bagaimana Bruno ini dia tahu bagaimana harus bersikap di dalam dan juga di luar lapangan. Aktivitasnya di luar lapangan ya, terutama di sosial media, ini juga sering sekali berhubungan dengan pemain lain. Mengucapkan ini, mengucapkan itu. Seperti kayak dia ini memang mengayomi, men-take care ya pemain-pemain lain di Manchester United. Sosok seperti ini tidak ada di kapten sebelumnya. Lalu bagaimana dia juga secara aktif nih melakukan komunikasi kepada lawan, kepada rekan di atas tim dan juga kepada wasit. Dan ini menurut gue penting ya. Dimana kapten sebelumnya ya lebih banyak pasif. Dan menurut gue ya Manchester United memang membutuhkan kapten seperti ini gitu loh. Di samping yang paling penting adalah bagaimana secara permainan kapten ini juga bisa memberikan contoh. Dia tampil bagus, dia bisa menjadi inspirasi, dia terbukti mungkin secara statistik, ya kan? Dan ini semua dimiliki oleh Bruno Fernandes. Sekali lagi, memang tidak yang 100% dia ini merupakan pemain kapten yang perfect 100%. Enggak, ada beberapa situasi memang gue menilai ya dia tidak sepantasnya melakukan hal seperti itu atau dia salah melakukan tindakan. Tapi menurut gue masih dalam tanda kutip, masih dalam toleransi lah. Karena tidak ada sesungguhnya pemain itu yang 100% dia 100% perfect itu kan gak ada gitu. Tapi kalau sekali lagi gue bandingkan kapten sebelumnya di Manchester United yaitu adalah Harry Maguire ya kan. Gue menilai memang ada peningkatan dan semoga ya ini akan memberikan sesuatu yang lebih baik lagi bagi Manchester United di atas lapangan musim depan. Terakhir, dengan diumumkannya secara resmi Andre Onana dan juga Bruno Fernandes, gue menilai posisi penjaga gawangnya adalah merupakan posisi yang vital, sangat-sangat penting. Pemain di atas lapangan 11, tapi kiper cuma 1. Tanpa kiper, permainan menurut gue akan sangat kacau. Mungkin berbeda dengan posisi lain, di mana ada pemain yang bisa bermain di multi posisi, bisa bermain di back sayap, bisa bermain di back tengah juga, bisa bermain gelandang bertahan, gelandang menyerang, penyerang yang bisa turun sebagai gelandang dan lain-lain. Tapi kalau kiper tidak, kiper cuma 1 dan cuma ini saja ya pemain yang bisa menjabat. Artinya sangat-sangat vital. Gua teringat salah satu wawancara terkait dengan Mark Bosnich kalau tidak salah di tahun 90-an akhir 2000-an awal. Kalau nggak salah Mark Bosnich mantan kiper Manchester United itu mengatakan memang kiper ini cuma 1, tapi bagaimana posisinya sangat vital terhadap permainan di atas lapangan. Dia bisa memberikan ketenangan, dia bisa memberikan kepercayaan diri kepada seluruh tim di atas lapangan ketika dia bermain bagus. Sehingga pemain lain tidak perlu khawatir dengan gawangnya sendiri. Tapi sebaliknya, ketika kiper ini bermain shaky, artinya dia tidak bisa diandalkan, dia banyak melakukan kesalahan, dia tidak bisa memberikan ketenangan di atas lapangan, dia tidak bisa memberikan konsentrasi kepada pemain lain di atas lapangan, sehingga ya bukan tidak mungkin justru kacau
penampilan tim di atas lapangan. Sehingga menurut gue ini sangat penting. Dan Manchester United memiliki kiper baru. Setelah 12 tahun bersama dengan David De Gea, dengan ups and down ya, harus gue akui juga kontribusinya sangat luar biasa. Sobat Football United mungkin banyak yang mengatakan, bang sudahlah nggak mungkin. David De Gea tuh menurut gue legenda dari Manchester United, bagian penting dari perjalanan. Dan gue nggak mengerti kenapa gue nggak boleh membahas seperti itu gitu. Ini bener-bener gue nggak ngerti ya, seriously. Dan Andre Onana ini mengambil estafet. Tentu saja harapannya apa? Ada peningkatan. Iya dong, karena kalau seandainya sama saja ya buat apa? Gue harapkan tentu saja ada peningkatan. Baik itu secara defending ya, artinya mempertahankan gawang, melakukan save, dan juga build up serangan. Kiper modern harus bisa melakukannya juga kan. Dan gue harapkan ini yang bisa terjadi di Manchester United. Ini merupakan situasi yang sangat penting, sangat vital. Nomor 2, kapten tentu saja. Ini juga sesuatu hal yang sangat vital juga di permainan sepak bola, di klub bahkan. Karena kapten ini merupakan representasi juga dari klub itu. Bukan hanya di atas lapangan, tapi juga di luar lapangan. Ini situasi yang sangat-sangat krusial, sangat-sangat penting. Jadi dua hal ini menurut gua hal yang sangat-sangat penting, sangat-sangat vital. Dan ini juga menunjukkan bagaimana Erik ten Hag ya ingin merombak, ingin terus melanjutkan proyeknya di Manchester United. Musim lalu ada banyak perombakan, tentu saja bagaimana pemain-pemain senior ya di awal musim tidak diperpanjang kontraknya. Musim ini musim depan sebelum mulai ya ada perombakan juga. Dua itu, kapten dan juga kiper. Dua posisi yang ya tadi gue sudah katakan, yang gak akan gue ulangi lagi, yang sangat-sangat vital lah intinya. Sehingga gue menilai ya memang proses dari Erik ten Hag ini terus berlanjut, terus berjalan. Ekspektasi tentu saja Manchester United bisa lebih bagus daripada musim sebelumnya, paling tidak sama. Artinya bisa lolos ke Liga Champions, syukur-syukur bisa berada di posisi untuk memperebutkan gelar juara. Menurut gue ini sangat penting. Salah satu boosternya adalah rival Manchester City, treble musim lalu. Sehingga Manchester United harus melakukan sesuatu nih untuk musim depan. Dan Erik ten Hag berani mengambil keputusan. Ada resiko? Yes, tentu saja. Andre Onana belum pernah bermain di Inggris. Liga Inggris, Manchester United. Ini berbeda. Banyak hal yang berbeda lah dibandingkan dengan kompetisi di liga lain, klub-klub lain. Sehingga tentu saja ini ada resiko juga yang harus bisa jadi ditanggung oleh Erik ten Hag. Tapi gue harapkan tidak demikian. Kapten pun juga seperti itu, mencopot kapten dari Harry Maguire secara resmi, memberikan kepada Bruno Fernandes secara resmi. Dressing room, kalau ini tidak di-manage secara bagus, akan sangat beresiko. Dressing room buruk, penampilan di atas lapangan pastinya juga buruk. Gue harapkan resiko seperti ini tidak terjadi di keputusan-keputusan berani yang diambil oleh Erik ten Hag. Gue justru berharap semoga dengan adanya keputusan yang berani ini justru akan membuat Manchester United seperti sebelumnya. Artinya Manchester United yang tampil ofensif, tampil atraktif, lebih banyak menang daripada seri dan juga kalah, sehingga mampu berada di posisi seharusnya. Dan ini merupakan salah satu tujuan yang diungkapkan oleh Erik ten Hag. Gue ingat ketika pertama kali bergabung di Manchester United. Kurang lebih demikian ngobrol ringan ya pagi ini terkait dengan news update di Manchester United. Bagaimana menurut Sobat Football United? Kiper baru, kapten baru? Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.